yang bertema lewat jalan lain, ya. Karena itu mari kita di awal permenungan ini mendengarkan bacaan yang diambil dari Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kutipan Injil ini sebenarnya dibacakan pada pesta penampakan Tuhan atau Epifani yang saat kemarin kita merayakannya pada masa Natal. Saya mencoba untuk membagi refleksi saya karena ini memang refleksi yang saya share kepada Ibu Maria Jau dan beliau menganjurkan supaya dibawakan dalam pertemuan kita saat ini. Saya pikir refleksi ini sangat baik untuk kita karena berkaitan dengan sesuatu yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentang bagaimana kita memilih jalan lain. Poinnya adalah begini Bapak Ibu, poinnya adalah ketika orang Majus itu bertemu dengan Herodes dan menanyakan di mana anak itu dilahirkan, Herodes itu terkejut. Ya, ya. Kemudian yang menarik itu dalam percakapan yang orang Majus itu, dia mengatakan, memberi pesan, kalau kamu sudah berjumpa dengan anak itu, kamu kembali kepada saya, mengatakan kepada saya bahwa ya di sini di tempatnya. Dan saya akan ke sana, ke tempat yang kamu tuju itu untuk juga menyembah. Ya, jadi kata menyembah yang dipakai oleh Herodes ini maknanya artinya berbeda sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh orang Majus itu. Menyembah orang Majus itu adalah menyembah, menghormati, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tanda bagaimana mereka mencari kebenaran dituntun oleh bintang itu.
Tetapi menyembah yang dimaksudkan oleh Herodes itu adalah suatu kata yang mengandung ambisi untuk menghabiskan anak itu, ya, Yesus itu, yang nanti disebut sebagai penguasa, ya. Jadi disinilah letaknya, ya. Mengapa kemudian kepada mereka dalam mimpi disampaikan supaya tidak kembali ke Herodes, tetapi melewati jalan lain. Maka saya memberi tema judul dalam renungan ini itu dengan tema lewat jalan lain. Ada apa dalam kata itu? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita tidak akan sekadar mengulang kisah lama yang sudah kita baca, ya, tetapi menyelami sebuah misteri kuno yang masih bergema ya dalam jiwa kita, ya, yaitu perjalanan pulang para Majus. Setelah bertemu sang raja Herodes, Yesus, mereka tidak kembali melalui jalan yang sama. Mereka memilih jalan lain. Mengapa detail yang sekilas sepele ini justru menjadi inti dari sebuah perubahan spiritual yang mendalam? Ya, ya, sebuah cetak biru ya bagi perjalanan iman kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, kalau mereka mau lebih ringkas, lebih singkat perjalanan, mereka mesti kembali ke jalan yang pertama mereka lewati waktu mereka datang. Kenapa? Kalau mereka pulang sesuai dengan arah yang pertama, mereka akan lebih tahu tentang perjalanannya, kemudian akan lebih cepat sampai. Ya. Yang kedua, mengapa mereka harus berjumpa dengan Herodes yang penuh dengan kejahatan itu? Apakah mereka tidak punya pilihan lain? Apakah bintang itu tidak menuntun mereka untuk secara lebih ringkas, singkat, menuju ke Bethlehem itu? Mengapa harus ketemu dulu Herodes? Nah, itu pertanyaan itu akan menjawab ya pergulatan saya. Mengapa Tuhan mengatakan harus lewat jalan lain? Ya. Dalam permenungan kita, mari kita singkap tabir di balik pilihan jalan lain ini. Kita akan bertanya begini, mengapa kebenaran terkadang harus bertemu dengan tipu daya? Mengapa orang Majus itu yang punya ketulusan hati untuk datang menyembah Yesus itu harus berjumpa dengan Herodes? Mengapa Tuhan Allah tidak menuntun mereka langsung saja ke Bethlehem? Pertanyaan kedua, bagaimana perjumpaan dengan yang ilahi mengubah peta hidup kita? Ya, jadi ketika mereka berjumpa dengan Herodes, mereka pergi ke Bethlehem, lalu ketika mereka berjumpa dengan kanak-kanak Yesus itu, rencana mereka itu berubah. Bukan lagi bertemu dengan Herodes, tapi mereka harus melewati jalan lain. Jadi ini sama dengan mengubah peta hidup, ya. Dan yang terpenting dari jalan lain itu pertanyaannya adalah apakah yang dituntun oleh perjumpaan pribadi kita dengan Kristus itu? Apakah ya? Jadi ketika kita berjumpa dengan Kristus, apakah kita menemukan sebuah solusi di tengah-tengah misalnya eh, ada istilahnya dilematis dalam mengambil suatu keputusan dan kita dengan berani mengatakan saya harus melewati jalan yang lain dalam sebuah keputusan. Jadi mari kita bercermin ya, bercermin pada orang Majus untuk membimbing kita menemukan jalan lain dalam kedalaman diri dan dunia kita. Pertama kita lihat Herodes ya. Herodes itu saya katakan itu cermin kemunafikan yang berjubah suci. Ya. Mengapa saya katakan kemunafikan dan mengapa saya katakan berjubah suci? Ini jawabannya. Para majus itu dengan hati yang murni ya mencari raja yang baru lahir. Tiba di Yerusalem dan tersandung ya, tersandung pada sebuah paradoks yang mengerikan, yaitu Kenapa, Mas? Aku halo, udah tak pasang. Iya. Wow, itu lap-lapnya udah aman, tak amanin. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi ada dua pertentangan ya. Herodes, raja Yahudi yang berkuasa, ya, dia bukanlah seorang pencari. Dia tidak seperti orang Majus yang mencari. Kenapa?
kata yang dipakai menyembah itu berbeda arti dan maknanya, ya, tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh tiga majus itu. Karena apa? Karena apa? Karena dia adalah seorang penghancur. Ia tidak merayakan kabar kelahiran Mesias. Bahkan ia gemetar dalam singgasananya. Dia dikuasai oleh ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Di sini Alkitab mencatat begini, kegelisahannya yang kemudian memaksanya mengumpulkan para imam dan ahli Taurat, penjaga-penjaga kebenaran untuk membongkar rahasia kelahiran itu. Jadi dia gelisah, lalu dia mengumpulkan ya para imam dan ahli Taurat. Dan dari mereka itu dijawab bahwa di Bethlehem. Ya. Jadi selain itu, dia memiliki sebuah kemampuan, ya. Dia adalah seorang arsitek keagamaan yang brilian. Kenapa? Ia itu pada masa itu dia itu sedang dan merenovasi, sedang berhasil ya, berhasil merenovasi bait Allah menjadi megah. Dia mencurahkan kekayaan untuk memperindah rumah Tuhan. Namun, Bapak Ibu, ini paradoksnya. Di balik dia di balik penampilan yang luar biasa, kesalehan dan kemewahan yang ditunjukkan, ternyata bersemayamlah kegelapan yang pekat dalam hatinya. Kenapa? Dia membangun bait Allah, tetapi justru membunuh Allah itu sendiri dalam hatinya. Jadi dia membangun misalnya sinagoga gereja, tetapi justru dia menghancurkan Tuhan yang disembah dalam sinagoga atau gereja itu. Maka pertanyaannya, yang dia cari itu siapa? Yang mau dia muliakan itu siapa? Jawabannya jelas. Yang dia cari itu adalah kekuasaannya, dirinya sendiri, bukan Tuhan. Karena kalau alasan demi Tuhan, mestinya dia harus pergi menyembah dengan tulus hati, menyembah Yesus yang dijanjikan yang sudah diramalkan. Ya, jadi antara membangun bait Allah dengan isi hatinya dan eh, bagaimana sikapnya terhadap Yesus itu berbeda, kontradiktif. Itulah yang membuat saya kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang yang dalam hatinya tidak beres, ya. Mulutnya mengatakan menyembah, tapi hatinya itu membunuh. Ya, dengan kuasanya dia membangun bait Allah, tetapi sungguhnya dia menghancurkan Allah itu sendiri. Maka ya jelas di sini dia adalah seorang yang munafik yang berjubah suci. Ya. Mengapa Tuhan mengizinkan para majus bertemu dengan Herodes yang bengis itu? Ya. Mengapa Tuhan tidak langsung menuntun orang majus itu untuk ketemu langsung di Bethlehem? Jadi ini bukanlah jebakan Bapak Ibu. Jadi bukan suatu rencana Tuhan untuk menjebak orang majus itu. Tetapi saya merefleksikan, ini adalah sebuah pengajaran tidak langsung ya yang mendasar untuk memurnikan penglihatan mereka. Jadi orang Majus itu dihadapkan dengan suatu pemandangan. Loh, raja orang Yahudi modelnya seperti ini. Ya. Dan dia tidak berhenti di situ. Mereka tidak berhenti hanya melihat Herodes. Mereka melanjutkan perjalanan kemudian melihat Yesus. Jadi melihat ini merupakan suatu pengalaman di mana orang bisa dari pengalaman itu membedakan mana yang jahat, mana yang tidak, mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Jadi mengalami itu seperti seorang anak kalau dia mengeluh ya dalam dalam di keluarga itu berkecukupan, makannya cukup, punya ini punya itu tapi masih mengeluh, maka untuk mengajarkan dia tentang makna hidup, ya mungkin orang tua bisa membawa dia kepada suatu tempat di mana dia melihat banyak orang itu makannya sekali sehari. Supaya apa? Dia melihat, oh ternyata ada orang yang lebih menderita daripada saya. Ini prinsipnya, belajar dari penglihatan. Dan orang Majus itu dihadapkan oleh Tuhan untuk belajar melihat mana yang disebut dengan raja yang sebenarnya, mana yang raja yang haus dengan kekuasaan. Jadi pertemuan mereka dengan Herodes itu bukan jebakan dari Tuhan. Dan ini menjadi suatu permenungan bagi kita. Kadang-kadang kalau kita dalam suatu perjalanan selalu rencana terjebak dalam sesuatu yang kita tidak rencanakan. Ini.
Prinsip inilah yang perlu kita pegang, bahwa justru disinilah Tuhan memperlihatkan kepada kita suatu pengalaman yang barangkali kita bisa lihat, kita jadikan sebagai suatu pelajaran. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian kita dihadapkan dengan pengalaman yang lain untuk kita bandingkan mana yang terbaik dan akan membuat kita semakin lebih bijaksana untuk mengambil jalan yang mana yang paling baik untuk kita. Jadi Bapak Ibu, di tengah perayaan yang diselimuti oleh kebohongan dan ancaman terselubung ya oleh Herodes, para Majus dipaksa melihat kejahatan dari dekat. Iya, mereka melihat senyum palsu dari Herodes, janji manis yang mematikan. Janjinya adalah bahwa Herodes akan pergi menyembah Yesus. Ini janji manis, tetapi mematikan. Para Majus itu melihat, ya, mereka orang Majus perlu merasakan rasa tidak nyaman akan dunia yang menolak kebenaran. Mereka menyaksikan itu. Ternyata orang Majus yang jauh-jauh dari timur itu datang menyembah, tapi orang yang paling dekat itu malah mengancam, ya, dengan kebusukan hatinya itu menghancurkan, ya, raja yang dilahirkan itu. Ya. Perjumpaan dengan Herodes adalah baptisan api ya, baptisan api, membersihkan semua ilusi dan mengasah kepekaan spiritual. Jadi semakin peka. Kepekaan itu lahir dari mana? Bagaimana mereka melihat suatu keadaan yang sebenarnya tidak benar. Dan ketika melihat sesuatu yang tidak benar tuh hati mereka itu merasa bahwa ini tidak benar. Ya. Jadi menguji kepekaan. Mengapa Tuhan mengizinkan mereka bertemu dengan Herodes untuk melatih kepekaan hati spiritual mereka? Ini adalah langkah pertama menuju jalan lain, ya. Pengalaman ini yang membuat mereka semakin percaya akan mimpi itu untuk melewati jalan lain. Ini jelas dalam pengalaman hidup kita. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu pengalaman yang tidak mengenakan. Kita tidak bisa menjadikan ini sebagai penyebab luka batin. Kita menjadikan ini sebagai suatu langkah pertama untuk menuju jalan lain. Bukan sekadar perubahan rute, ya, melainkan penolakan radikal terhadap nilai-nilai dunia yang bertopeng spiritual. Jadi orang Majus ini tidak hanya sekadar memilih jalan lain, tetapi ada suatu prinsip yang mereka tegakkan itu adalah mereka menolak secara radikal nilai-nilai dunia yang bertopeng spiritual. Ya, baik. Kedua, Bapak Ibu, saya merefleksikan tentang jalan lain itu. Kita ingat tentang sabda Yesus sendiri. Ketika Thomas bertanya, ketika Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan seterusnya sampai dengan Thomas mengatakan, Tuhan kami tidak tahu jalan ke sana. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku inilah jalan, aku inilah kebenaran, dan aku inilah kehidupan. Jadi jalan lain ini, jalan yang dilewati oleh orang Majus, itulah jalan Yesus sendiri. Ya. Setelah bersujud di hadapan sang bayi ilahi, para Majus menerima perintah krusial, yaitu pulanglah melalui jalan lain. Perintah ini jauh melampaui instruksi, ya, sebuah arahan navigasi geografis, ya. Jangan melewati perairan ini, nanti ada gelombang besar dan seterusnya. Tidak hanya sebatas itu, bukan hanya instruksi seperti itu. Ini adalah seruan untuk transformasi, perubahan secara radikal, ya. Dalam tradisi Yahudi, konsep jalan, ya, konsep jalan bukan sekedar rute fisik, ya, melainkan jalan hidup, tata cara hidup yang mengarah pada Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan lewat jalan lain sesungguhnya, kandungan makna teologisnya itu adalah berkaitan dengan jalan hidup, tata cara hidup, ya. Itu cara berjalan seseorang dalam iman, hukum dan budaya, ya. Kristus di kemudian hari tidak hanya menunjukkan jalan, aku ini adalah jalan, tetapi menyatakan dirinya sebagai jalan itu sendiri. Ya, kalau dia hanya menunjukkan jalan, maka saya katakan dia hanya nabi. Ya, dia menunjukkan kepada kita ini loh, kalau ke Surabaya, kamu kalau naik pesawat ke Cengkareng, kalau ke arah Bandung, berarti kamu tersesat.
Ya, itu nabi. Tapi Yesus mengatakan, aku inilah jalan. Maka Yesus adalah ya Allah. Maka jalan lain di sini itu sama dengan ya jangan ikut Herodes, sekarang ikutilah Yesus. Ya, jangan ikut hal-hal yang sifatnya yang menjerembab kamu ke dalam haus akan kekuasaan, tipu daya, ketidaktulusan, dendam dan lain sebagainya. Ikutilah Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Bagi kekristenan awal, ajaran ini begitu mendalam sehingga para pengikut Yesus dikenal sebagai ya orang-orang jalan itu. Jadi orang Kristen pada awal ya awal mula itu disebut dengan orang yang punya jalan dan jalan sini adalah Kristus ya. Ini bukan sekadar nama kelompok ya, melainkan identitas baru yang mencerminkan perubahan total dalam cara hidup mereka. Yesus mengundang kita tidak hanya untuk mengikutinya, melainkan untuk menjadi bagian dari jalan itu sendiri. Maka, pulang lewat jalan lain itu adalah wujud awal dari perubahan hakikat keberadaan yang dialami para majus setelah bertemu sang kebenaran. Jadi, disinilah kita mengerti dan memahami apa artinya berjumpa. Berjumpa dengan orang yang jahat dan berjumpa dengan orang yang baik. Semuanya itu bermanfaat untuk kita bisa membedakan siapa yang nanti kita ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan itu selalu membawa perubahan. Santa Teresa Avila itu mengajarkan bahwa perjalanan hidup kita itu memasuki ruang yang ketujuh, yaitu kedalaman batin kita. Jalan menuju ruang batin pertemuan dengan Tuhan itu jalan di mana kita setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Semakin kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saja kelemahan kita, mungkin saja hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan itu sendiri. Jadi semakin kita berjumpa dengan Tuhan, kita semakin menyadari tentang kelemahan, kekurangan diri kita. Maka Santa Teresia Lisieux juga mengajarkan bahwa jalan menuju perjumpaan dengan Tuhan itu jalan di mana kita menemukan kelemahan kita di dalam kerahiman Tuhan. Ya, jadi ini perjumpaan. Jadi sangat penting. Mengapa orang Majus itu berjumpa dengan Yesus dan mengapa mereka melewati jalan lain? Jawabannya jelas, ya, bahwa makna perjumpaan itu menjadi sebuah spirit hidup, pola hidup. Setiap hari kita itu berjumpa dengan Tuhan, supaya apa hidup kita diubah dan kita mampu untuk melewati jalan lain. Maka perjumpaan dengan kebenaran ilahi atau Kristus menuntut sebuah respon yang mengubah diri, transformasi. Ini adalah melihat yang menghasilkan. Kita melihat Yesus dan kita menghasilkan sesuatu. Jadi ada peralihan melihat menuju menjadi. Ya, sebagaimana filsuf Søren Kierkegaard itu berbicara tentang lompatan iman. Ada lompatan iman. Para majus melakukan lompatan itu, yaitu memilih kebenaran personal yang telah mereka saksikan, ya, yang mereka lihat ketimbang kenyamanan duniawi yang ditawarkan oleh Herodes. Ya, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya memberi judul kecil Herodes internal, bayangan diri dan ketaatan yang tidak nyaman. Artinya apa tadi? Apa artinya? Tadi saya menunjukkan Herodes yang sebenarnya. Sekarang mari kita merenungkan bagaimana Herodes itu ada di dalam diri kita. Ya, Herodes internal. Setelah menyadari Herodes di luar, kini kita diundang untuk menatap Herodes yang tersembunyi di dalam diri kita. Apa itu? Yaitu bayangan diri, diri yang palsu, yang disingkap oleh para mistikus dan pembimbing rohani. Jadi, mari kita melihat bayangan diri kita, kepalsuan diri kita. Herodes yang hidup dalam diri kita. Ini adalah bagian dari diri kita yang menggunakan bahasa rohani, ayat suci atau ritual keagamaan sebagai tameng, ya. Kadang-kadang orang mengutip, kadang-kadang orang mengatakan
hamba Tuhan pasti akan didengarkan oleh Tuhan meskipun sekarang dianiaya. Atau kita mengutip ayat-ayat kitab suci untuk melindungi kelemahan kita atau membenarkan dosa-dosa kita. Nah, ini bukti Herodes-Herodes yang ada dalam diri kita. Menggunakan yang suci untuk ya sesuatu yang tidak benar dalam diri kita. Kita memanipulasi, ya. Ya, kita melakukan manipulasi, mencari pengakuan dan menghindari kebenaran diri yang lebih dalam dengan kedok kesalehan. Kadang-kadang kita membaca kitab suci, lalu ketemu dengan satu ayat yang membuka kepalsuan diri kita, lalu kemudian kalimat itu kita lewati, kita lompat, cari yang nyaman untuk diri kita, yang mendukung hidup kita. Ya, itu Herodes lain dalam diri kita. Atau waktu kita mendengarkan khotbah renungan dari Romo misalnya, kita mendengar tapi hati kita itu memperkarakan orang lain. Misalnya begini, itu loh, itu pasti itu Romo itu singgung ibu ini, karena itu cocok dengan kehidupan ibu itu. Jadi kita menggunakan sesuatu yang rohani untuk menyerang orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk melabeling kehidupan orang lain. Sementara kita sendiri tidak mengalami transformasi. Ini pertanda bahwa ada Herodes yang ada di dalam diri kita. Betapa sering kita mengenakan jubah agama untuk menutupi motivasi yang tidak murni. Misalnya begini Bapak Ibu, saya akan mendoakanmu. Ya, sering kali kita mengatakan itu. Saya akan mendoakanmu. Seperti Herodes, saya akan menyembah. Kamu datang ke saya beritahu di mana, supaya saya juga pergi menyembah. Kata-kata yang suci. Sama dengan kita bilang, saya akan mendoakanmu. Sambil menghakimi atau menyatakan, ya, sambil menghakimi dan menyatakan, ini kehendak Tuhan. Ya, ini kehendak Tuhan. Padahal itu agenda pribadi. Nah, ini. Jadi ini ini Herodes yang hidup dalam diri kita. Saya tidak mengatakan kamu, tapi kita. Saya juga termasuk. Mari kita sama-sama melihat kepalsuan dalam diri kita. Ketika kita dengan mudah mengatakan saya mendoakanmu sambil menghakimi. Atau kita mengatakan ini kehendak Tuhan loh. Padahal itu adalah agenda pribadi kita. Kita menggunakan Alkitab sebagai senjata untuk memenangkan argumen. Kutip sana, kutip sini untuk menyerang orang lain atau untuk membentengi diri. Di sana, ya, di saat kita melakukan ini, kita sebenarnya sedang membangun kuil seperti Herodes yang membangun bait Allah. Membangun kuil bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri, ya. Kita membangun kuil megah dalam pelayanan, tapi ya menolak Mesias dalam diri kita sendiri, yaitu kebenaran yang menuntut kerendahan hati dan pengosongan diri. Jadi ini ancaman terbesar bagi iman yang seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari Herodes yang mahir berbicara rohani, tetapi berhati batu, yaitu diri kita sendiri. Lalu berikutnya, perintah ilahi kepada orang Majus. Jangan kembali kepada Herodes dan pulanglah melalui jalan lain. Itu adalah panggilan bagi kita untuk merangkul ya ketidaknyamanan sebagai pemicu pertumbuhan. Memilih jalan lain itu artinya kita memilih sebuah keputusan yang barangkali tidak nyaman. Kita cenderung memilih sesuatu yang nyaman, yang kita sudah tahu, yang kita sudah yakin. Dan itu yang menjebak kita. Karena sesuatu yang manis belum tentu itu baik untuk kita. Tapi manis itu seringkali membuat orang cepat-cepat menelan. Yang pahit itu belum tentu tidak berguna untuk kesehatan kita. Tapi kadang-kadang ketika orang merasakan kepahitan, orang segera memuntahkannya. Jalan ini memerintahkan, jalan lain itu memerintahkan. Mari kita memilih sesuatu yang tidak nyaman, tetapi itu menjadi awal dari sebuah pertumbuhan hidup rohani. Asal kita memiliki roh yang sama seperti orang Majus tadi. Jauh-jauh berjumpa dengan Tuhan dan seluruh hidup mereka dibawa kepada jalan lain itu. Tidak lagi melewati jalan Herodes. Mengapa Tuhan memerintahkan jalur yang lebih panjang atau rumit ya, ketika jalan yang sudah ada itu aman?
Karena ketaatan sejati seringkali berarti memilih jalur yang tidak nyaman. Ya, setiap ketaatan suami kepada istri, istri kepada suami itu adalah sebuah jalan yang tidak nyaman. Bukan karena tidak ada alternatif, melainkan karena disitulah terletak pembentukan karakter yang mendalam. Di luar zona nyaman, kita menghadapi kelemahan, ilusi, dan ketakutan kita sendiri. Ini adalah sebuah pembersihan psikologis dan spiritual yang memangkas diri kita yang palsu dan membuka jalan bagi kebenaran. Jadi, pertanyaannya menantang bukanlah apakah Tuhan memanggilku melakukan yang sulit, melainkan apakah aku bersedia merasa tidak nyaman demi kebenaran yang membebaskan. Ya, sekarang mari yang terakhir ya, tentang jalan lain gemah bagi hidup kita sepanjang masa. Karena itu, saya bertanya, apa makna terdalam dari pulang lewat jalan lain bagi kita di sini sekarang? Ini jauh melampaui sekadar ketaatan geografis dan perubahan perilaku semata. Kisah para majus bukan hanya tuntunan historis, melainkan sebuah seruan profetis yang masih bergema dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita Bagaimana jika jalan lain yang Tuhan tawarkan sebenarnya bukanlah tentang jalur yang kita tempuh, melainkan tentang cara kita memandang. Jadi, saya mengatakan ini kenapa? Mereka pertama ketemu dengan Herodes. Sesudah itu mereka lanjut ketemu dengan Yesus. Mereka melihat. Ketika mereka melihat itu, mereka berubah. Pandangan mereka berubah. Maka jalan lain di sini itu adalah bagaimana kita siap untuk mengalami, menerima seluruh pengalaman, entah baik atau tidak baik, yang pahit atau yang manis, kita terima. Kemudian itu ya, kalau kita menginternalisasikan pengalaman itu dalam hidup kita, maka kita akan menemukan sebuah pandangan wawasan yang baru. Dan ini adalah cikal bakal di dalam kepastian keputusan yang tegas untuk bisa melewati jalan lain. Maka ketika orang mengutuk-ngutuki, kemudian orang masuk ke dalam mekanisme luka batin, sulit mengampuni, itu pertanda bahwa ada Herodes yang masih bercokol dalam hati. Ya, orang tidak memandang dan tidak melihat seluruh pengalaman itu sebagai sebuah pintu masuk untuk bisa melewati jalan lain. Pertanda, Yohanes Salib mengatakan ini pertanda bahwa Tuhan sedang bekerja dan mengarahkan arah hidup kita ke jalan yang sendiri Dia tunjukkan. Ya. Para majus pulang lewat jalan lain bukan karena peta mereka berubah, melainkan karena mereka telah melihat segalanya dengan cara yang berbeda. Mereka telah menyaksikan Raja semesta alam dalam palungan yang sederhana. Mereka telah melihat kuasa yang tak terbatas bersemayam dalam kelemahan seorang bayi. Mereka telah merasakan tipu muslihat dan kejahatan yang tersembunyi di balik jubah kekuasaan Herodes. Dan yang paling mengubah segalanya itu adalah mereka telah melihat Allah sendiri yang menjelma dalam seorang anak manusia. Sekali pandangan seperti itu tertanam dalam jiwa, mereka tidak pernah bisa menghapus. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Maka undangan bagi kita itu adalah pulang lewat jalan lain, itu adalah sebuah panggilan yang mendalam untuk belajar melihat dunia sebagaimana Allah melihatnya. Ini adalah transformasi lensa spiritual kita yang mengubah pandangan kita secara fundamental. Ini bukan lagi tentang mencari jalan baru di bumi, melainkan tentang menemukan visi yang baru dari surga. Ini menuntut kita untuk melepaskan cara pandang lama yang telah membentuk kita, dan dengan berani menerima realitas yang jauh lebih agung dan paradoks, yang hanya dapat diungkapkan melalui perjumpaan sejati dengan Kristus. Ketika kita memilih untuk pulang lewat jalan lain, kita mulai melihat orang miskin sebagai pribadi yang diberkati, bukan objek belas kasihan. Kita melihat kelemahan bukan sebagai kekurangan, melainkan sebagai wadah kekuatan ilahi.
Kita melihat salib bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai puncak kemenangan yang tak tergoyahkan. Kita bahkan melihat kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pintu menuju kehidupan kekal. Setiap aspek kehidupan kita diwarnai oleh perspektif ilahi yang baru, yang mengubah duka cita menjadi harapan dan keputusasaan menjadi iman. Ini adalah kebenaran yang membebaskan. Saat Anda telah melihat dengan mata yang diubahkan oleh Yesus, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke pandangan lama lagi. Jalan yang lain itu bukan pilihan sampingan. Itu adalah satu-satunya jalan yang mungkin bagi hati yang telah disentuh kebenaran ilahi. Ini adalah hasil alami dari pertemuan kita dengan Sang Raja. Sekali lagi, intinya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Melihat kanak-kanak itu mengubah pandangan lalu kemudian menempuh jalan yang lain yang menuntut perubahan total dalam cara kita memandang, berpikir, dan hidup. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi dari realitas yang tak terlihat, namun lebih nyata daripada yang bisa kita genggam. Maka, marilah kita renungkan, tantangan terbesar kita itu bukanlah jalan mana yang akan kamu ambil, kita ambil, tetapi apa yang telah kamu lihat. Ini tantangan. Jadi ini pertanyaan sangat penting. Kita seringkali gelisah, keliru mana yang harus kita tempuh. Nah, permenungan ini membawa kita kepada suatu kesadaran awal bahwa yang paling penting itu adalah jalan, bukan jalan mana, tetapi apa yang telah kamu lihat. Perjumpaan itu yang paling penting, ya. Apa yang telah kamu lihat? Apakah kamu melihat Herodes? Apakah kamu melihat Yesus? Ya. Jadi yang paling penting itu apa yang kamu lihat. Sebab sekali Anda sungguh-sungguh melihat Yesus Sang Raja dalam palungan, kuasa dalam kelemahan, Allah dalam seorang bayi, ya, tidak akan ada jalan lain lagi untuk kembali. Selain kembali dalam kebenaran yang telah membebaskan, keindahan yang telah menawan, dan kasih yang telah mengubah segalanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara yang terkasih, ya, kerangka renungan ini itu adalah bahwa, ya, melihat, berjumpa dengan kanak-kanak itu mengubah kita dan memampukan kita untuk melewat jalan lain. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita pasti akan ditawari dengan perjumpaan-perjumpaan. Ada Herodes-Herodes lain yang membuat kita untuk cenderung memilih jalan yang bukan jalan yang Tuhan Yesus kasih atau tunjukkan kepada kita. Itu kerangkanya. Jadi yang paling penting itu apa yang kita lihat. Saya tunjukkan jalan yang dirintis oleh Santo Santa. Jalan yang mengarah kepada keselamatan itu bukan jalan yang lurus. Jalan yang istilahnya labirin. Ya, kadang kita jatuh, kita bangun lagi. Kadang hari ini kita bahagia, besok kita dirundung dengan suatu kecemasan. Tapi kita dituntut untuk berjalan lagi, berjalan lagi, berjalan lagi. Sampai kepada pertemuan dengan Tuhan, yaitu dalam pusat jiwa kita. Ketika jatuh, kita menyadari kelemahan kita. Tapi kelemahan kita itu tidak membuat kita mundur karena kita jatuh, tapi kita tetap melihat Tuhan yang berbelas kasih. Injil hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita tidak boleh membangun dinding-dinding tembok-tembok yang membatasi kelemahan kita dengan pandangan belas kasih Tuhan Yesus. Jangan menjadi seperti orang Farisi dan orang-orang Saduki yang menjadikan Taurat itu sebagai penghalang orang mengalami keselamatan, penghalang orang berjumpa dengan Tuhan. Mari kita membangun suatu kualitas diri kita supaya setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan itu. Maka orang tidak boleh membangun diri suatu kekuasaan tembok yang memisahkan, mengisolasi kita dari kebersamaan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Romo Karol yang telah memberikan kita pengajaran yang cukup dalam. Bagaimana sikap kita kalau bertemu dengan Herodes atau bertemu dengan Tuhan Yesus dan liku-liku hidup ini. Baik,
Sebelum kita masuk ke tanya jawab, mari kita buka kameranya, videonya, untuk kita foto bersama, bersama Romo. Silakan, Bapak Ibu. Untuk berbicara. Mari Bapak Ibu kita berikan senyum untuk menemukan Tuhan di dalam kehidupan. Ya Romo ya. Iya benar. Satu, dua, baik saya kembalikan Pak Gunawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Silva. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab. Bapak Ibu yang sekiranya mempunyai pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau bisa langsung buka mic-nya, raise hand untuk bertanya langsung kepada Romo. Dipersilakan. Ini dari Bu Silva. Romo, oh ya, gini. Romo, dalam kehidupan ini bagaimana cara kita menemukan Herodes-Herodes dalam hidup kita? Itu aja Romo, singkat. Iya, baik. Berpedoman apa yang kita lihat dari Herodes itu biasanya berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan harta dan kekuasaan. Seorang rohaniwan, entah awam atau pastor, ketika eh, kuasanya itu kuat menguasainya, maka dia akan menggunakan eh, jubahnya, pangkatnya, jabatannya itu untuk meraih atau mencapai sesuatu yang menjadi kehausannya. Jadi ini bahaya. Kalau Herodes itu ada di dalam diri orang yang punya jabatan, maka berakibat kepada pematian. Ya, dia mau membawa Kristus, tapi dia sebenarnya sesungguhnya adalah Yudas, membunuh Yesus itu sendiri. Jadi orang yang tampil di depan menyatakan tentang sesuatu yang benar, tetapi justru menodai kebenaran itu sendiri. Itu semua terjadi karena apa? Orang memiliki kehausan, haus akan kuasa, egonya. Nah, kalau bertanya lebih lanjut, ego itu dari mana? Ego itu terbentuk dari kita sejak masih usia anak-anak, ya, di mana kita dididik dengan cara tertentu sehingga kita menjadi orang yang misalnya haus akan pujian, haus akan prestasi, haus akan suatu misalnya predikat anak yang terpintar, anak yang gini semuanya. Semuanya kita usahakan dan kita peroleh itu semua. Ketika dewasa, yang itu bukan lagi sesuatu yang kita inginkan. Kita ingin lebih lagi. Jadi pola yang sama kita akan pakai ketika kita dewasa. Kita ingin mencapai ini, mencapai ini, mencapai ini, dan seterusnya. Dan untuk mencapai itu kadang-kadang kita menggunakan suatu cara yang istilahnya berjubah. Kita membungkus sesuatu yang negatif itu dengan sesuatu yang suci. Dan orang kalau melihat yang suci itu langsung mengecap karena dunia visual kita itu selalu mengatakan orang ini saleh. Kenapa? Karena melihat dia berdoa. Belum tentu dia itu saleh. Karena doa itu adalah sebuah gerakan visual. Sedangkan batin itu ada sesuatu yang internal, sesuatu yang interior yang hanya bisa dilihat oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk menyadari tentang eh, Herodes-Herodes itu, kitalah yang sebenarnya harus lebih peka dengan keadaan diri kita. Maka discernment ya. Setiap kali mengambil suatu keputusan, ambil sebuah langkah yang lain, jalan yang lain selalu discernment. Setiap discernment itu adalah di mana kita dihadapkan dengan pilihan yang tidak menyenangkan bagi kita. Ya, yang tidak menyenangkan bagi kita.
Prinsipnya di situ. Sesuatu yang selalu tidak nyaman itu merupakan sebuah pilihan yang terbaik. Tapi kalau kita memilih sesuatu yang menyenangkan kita, setan bisa menggunakan itu untuk mengarahkan kita tidak menuju kepada jalan keselamatan salib, tapi jalan yang berseberangan, menuju kepada kebinasaan. Jadi intinya adalah kesadaran, internalisasi, hal-hal apa yang menggerakkan kita. Setiap hari itu merupakan pembersihan motivasi kita. Kita melayani, tetapi kita dipanggil juga untuk memurnikan motivasi. Seperti saya, kalau saya sedang menyiapkan khotbah, saya seringkali melihat saya besok misalnya di mana, misa keberapa, yang hadir pada waktu itu tuh orang-orang seperti apa, sedikit atau banyak. Kadang-kadang tergoda untuk memperkirakan seperti itu, lalu kemudian memunculkan semangat atau tidak semangat dalam menyiapkan khotbah. Nah, ini semakin kita sadar tentang diri kita, kita akan semakin sadar bahwa yang kita kejar itu bukan itu. Yang kita kejar itu adalah melakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Ini Ignatius Loyola mengatakan ya, ad maiorem Dei gloriam. Demi kebesaran kemuliaan Tuhan. Ya, demikian jawabannya. Ya, terima kasih Romo. Semoga jelas ya, Bu Silva. Jelas. Terima kasih banyak kamu. Ada lagi mau bertanya? Boleh langsung aja. Silakan, jangan malu-malu. Kalau mendengar pengajaran Romo tadi semuanya banyak pertanyaan nih. Iya. Ya, karena materinya cukup rumit, panjang. Ya, mungkin ada yang belum ngerti, mau ditanya, silakan saja, Bapak Ibu. Pak Albertus kayaknya ini. Ayo, come on, semangat. Romo boleh tanya lagi nggak Pak Gun saya? Ya, Boleh, silakan aja, boleh. silakan. Romo, Waktu masih setelah banyak. misal tadi Romo bilang kan, misalnya karena untuk mencapai sesuatu kita kan kayak mau apa? Jadi keluar Herodes kita itu kan Romo. Iya, Jadi gimana tuh cara kita mengalahkan Herodes diri kita sendiri? Kan kadang-kadang kalau masih muda ya, iya, kan suka nggak sadar atau kedagingan itu kan tidak sadar ya kan. Kalau roh itu iya, yang sadar. Jadi apa itu kiat-kiatnya untuk kita udah kenal itu Herodes gitu. iya, Terus gimana ya kita mengalahkan si Herodesnya itu gitu. Mungkin iya, berdoa sudah, hanya kadang-kadang kan kedagingan itu kan sering menguasai ya. iya, betul. Baik. Kalau bertanya bagaimana caranya, kita harus merubah cara pandang kehidupan rohani kita. Kita adalah orang yang mengambil, berpartisipasi dalam kekudusan Tuhan. Kita tidak melakukan sesuatu demi kekudusan kita. Kita melakukan sesuatu untuk apa? Berpartisipasi di dalam kekudusan Allah. Jadi ingat, kekudusan kita itu bukan milik kita. Kita hanya berpartisipasi dalam kekudusan Allah itu. Ya, ini konstruk berpikirnya yang harus kita pegang. Kalau kita berprinsip pada kekudusan itu merupakan usahaku, milikku, maka kita akan terus-menerus merasa tidak puas dengan diri kita. Terus-menerus menolak suatu dimensi yang lain dari diri kita. Bahwa meskipun kita ini rajin berdoa, kita pasti akan bertemu dengan kelemahan kita. Dan ketika orang berprinsip pada prinsip bahwa kekudusan itu milik saya, maka dia akan istilahnya merasa bahwa saya harus mematikan diri saya supaya saya bisa mencapai kekudusan itu. Nah, ini praktek latihan rohani yang salah. Dulu yang sudah ditolak oleh gereja. Dulu orang misalnya Origenes ya, seorang seorang pengikut Kristus Origenes, dia sangat bijaksana dalam banyak hal. Tapi satu kelemahan yang dia lakukan itu adalah dia mengebiri, ya.
Karena dia bilang dosanya itu bersumber dari seksualitasnya. Kemudian dia mengebiri supaya apa? Tidak lagi berpikir tentang ke arah sana, tidak lagi jatuh dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Karena itu dia mengebiri. Itulah salah satunya alasan mengapa dia tidak digelari sebagai santo. Karena dia menyangkal kemanusiaannya. Prinsip ini harus dipegang teguh bahwa kita tidak punya punya hak untuk memiliki kekudusan. Kita hanya berpartisipasi. Karena kalau kita mengejar kekudusan kita sendiri, milik kita, maka kita akan jatuh kepada suatu ekstrim lain, seperti yang Origenes tadi. Tapi kalau kita berprinsip bahwa kita tuh mengambil partisipasi dalam kekudusan Allah, maka di sana akan jatuh kepada apa yang dikatakan oleh Teresia Avila atau Teresia kecil. Bahwa perjalanan hidup rohani itu adalah perjalanan menemukan diri di dalam keilahian Allah. Dan Santa Teresa kecil menyimpulkan bahwa perjalanan hidup rohani itu adalah istilahnya apa? Meletakkan kepala di dada kerahiman Allah. Karena dia itu memiliki prinsip anak-anak kecil, kanak-kanak. Jadi dia menggambar kehidupan rohani itu meletakkan itu kepalanya sambil tertidur di dada seorang bapak. Bapak itu adalah ayah, Tuhan. Ini menggambarkan bahwa kita itu pergi kepada Allah itu dengan seluruh kelemahan dan dosa kita, kekuatan kita. Kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah itu. Maka perjalanan hidup rohani itu diharapkan kita tidak menghitung-hitung seberapa kita berdosa di hadapan Tuhan. Yang Tuhan tuntut dari kita itu seberapa kita mencintai Dia. Seberapa kita mencintai Dia. Kalau kita hanya menghitung seberapa kita melakukan dosa, itu akan istilahnya mengebiri, menghilangkan prinsip Allah yang mencari, Allah yang menggendong itu domba yang hilang itu. Maka kita sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, tidak percaya kepada Tuhan yang membebaskan dosa kita dan menyelamatkan kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan yang kudus. Ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya mengurangi substansi Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu adalah semua kategori apapun ada di dalam Tuhan. Maka ketika kita menempatkan kita hanya pada satu sisi yang negatif, sebenarnya kita itu meniadakan Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang besar. Jadi saya mau mengatakan menjawab gini. eh, eh, Teresia Kalkuta mengatakan kalau kamu melakukan sesuatu kemudian merasa bosan, jenuh, kok tidak maju-maju, Teresia Kalkuta bilang terus melakukan. Kalau melayani lalu kemudian tidak ada penghiburan di dalamnya, Teresia Kalkuta bilang terus melakukan, terus melakukan. Itulah pembuktian bahwa ya Tuhan menuntut cinta, bukan kesempurnaan dari kita. Iya, demikian jawabannya. Masih banyak. Ya, Oke, Romo, kasih. Ada lagi, Pak Hendrato mungkin bisa bertanya? Nggak ada. Belum, Pak. Ibu Maria Sien Padang, mau bertanya, Ibu? Jauh-jauh datang, silakan bertanya. Maria Sien Ya, dari Pak Padang. Gun. Saya mau bertanya, Pak Gun. Silakan, silakan. Mama. Malam, Romo Karol. Tadi malam. Romo mengatakan bahwa setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita tidak akan kembali lagi ke jalan yang lama. Tetapi sebagai manusia, selama darah masih mengalir, kedagingan itu tetap ada. Sedangkan Betul. Tuhan sendiri, dia memikul salib ke Gunung Golgota 3 kali jatuh, tapi dia tetap bangun dan bangkit kembali. Bagaimana caranya yang terbaik supaya setelah kita berjumpa, udah nggak usah nengok-nengok ke belakang, udah nggak usah lagi kembali ke jalan yang lama. Terima Iya, kasih, baik. Romo.
Ya, ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Jadi berdasarkan renungan tadi, kalau melewati jalan lain seperti kalau jalan lain adalah jalan Kristus itu berarti dari awal sampai dengan akhir ya jalan Kristus. Tapi ingat Bapak Ibu, eh, perjalanan kita melewati jalan Kristus bukan jalan kita. Kita jalan dengan kemanusiaan kita. Ketika kita melewati jalan Kristus, kita tidak diubah menjadi Kristus. Kita tidak berubah menjadi malaikat. Kita tetap manusia. Maka di sana jalan Kristus adalah jalan penderitaan. Apa itu penderitaan? Penderitaan di mana kita memikul kelemahan kita. Kadang-kadang orang tidak rela melihat kelemahan-kelemahannya ketika dia dihadapkan dengan suatu yang harus menuntut dia untuk bisa merubah. Karena setiap jalan yang kita lewati itu selalu dihadapkan dengan istilahnya kerikil-kerikil tahap demi tahap sampai kepada proses penyucian, pembersihan, sampai pada proses transformasi. Jadi jalan Kristus itu tidak sama dengan tiba-tiba kalau kita sudah di jalan Kristus kita diubah seluruhnya menjadi seperti malaikat. Tidak, kita tetap manusia. Hanya di dalam jalan Kristus itu kita berproses. Prosesnya itulah pembaharuan sampai dengan transformasi. Seperti itu. Jadi melewati jalan Kristus tidak sama dengan kita menjadi malaikat. Kita tetap manusia dan justru di dalam jalan Kristus itu kita dipanggil untuk melakukan proses pembaharuan diri terus-menerus. Supaya sampai kepada transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itulah hidup yang serupa dengan Kristus. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itu transformasi. Transformasi itu baru bisa diperoleh, dicapai jika kita melewatinya berjalan di dalam semangat pembaharuan diri. Ya, itu jalannya. Terima kasih Romo Ya. Karolus. Lalu saya tambahkan, kalau Yesus mengatakan akulah jalan, harus ingat bahwa sesaleh-salehnya orang, sebenar-benarnya orang, kalau dia tidak mengikuti jalan yang Tuhan Yesus Kristus sendiri, dia tidak selamat. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan lain selain aku. Kesimpulan kita itu adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus itu mungkin lebih baik dari kita. Tapi dia berada pada jalan yang lain. Iya, seperti itu. Ini harus diyakini bahwa separah-parahnya hidup kita, kita harus yakin, percaya, dan berbahagia bahwa kita berada dalam jalan Kristus. Dan tidak stop di situ. Di dalam jalan Kristus itu kita dipanggil untuk melakukan pembaharuan terus-menerus. Dari Itu prinsip proses. jalan lain, jalan ini sangat penting. Kita sedang berada di jalan ini, jalan Kristus, bukan jalan lain. Kalau jalan lain itu pasti tersesat. Ya, lalu apa yang kita harus lakukan di jalan Kristus? Yang kita lakukan itulah pembaharuan diri terus-menerus. Pembaharuan diri terus-menerus itu harus berprinsip pada kita mengambil berpartisipasi di dalam kekudusan Kristus, bukan kita mencari kekudusan. Kekudusan itu bukan punyanya kita. Ya, demikian jawabannya, Ibu. Baik, jelas sekali Romo Karolus. Terima kasih. Iya, Romo, ini ada pertanyaan di chat. Romo dari Albertus, Romo saya mau bertanya tapi di luar tema. Sudah lama meninggalkan iman Katolik, tapi selalu berdoa novena dan doa malaikat Tuhan setiap hari. Apakah doa saya diterima? Pertanyaan ini latarnya adalah Pak Albert sudah di luar keyakinan, Ya, sudah beragama lain. Apakah ya, seperti Pak Albert, silakan jawab. Iya, iya Romo. sudah beragama lain? Kalau boleh tahu agama Kristen, Protestan, Kristen Kristen dari Protestan. PRG CK7. Tapi Oke, saya ada kerinduan masih juga ingin balik ke Katolik, Romo. masih pingin untuk kembali ke Katolik. Iya, Selama sekarang di Kristen masih berdoa Angelus dan seterusnya. iya, doa novena dan doa Angelus setiap hari.
Baik, pertanyaannya adalah bahwa Apakah doa saya diterima? Dan kalau misalnya ikut Ekaristi lagi, apakah masih boleh menyambut komuni? iya, untuk masuk kembali Katolik kan ada prosesnya. Jadi memberitahu pastor parokinya untuk diterima kembali di gereja Katolik. Sedangkan doa apakah diterima atau tidak, prinsipnya itu adalah Anda percaya atau tidak kepada Tuhan. Ya, gereja itu yang memberi suatu arahan jalan menuju kepada Kristus. Tapi ketika orang punya hubungan personal dengan Kristus, maka itu juga merupakan bagian dari jalan keselamatan. Seperti itu. Jadi kalau bertanya apakah didengarkan oleh Tuhan, pasti didengarkan oleh Tuhan. Ya. Karena berdoa itu merupakan ungkapan iman. Sedangkan Katolik atau Protestan itu adalah institusi yang membantu kita untuk sampai kepada jalan keselamatan itu. Seperti itu. Itu Itu jawabannya. terima Ya, kasih. ya, Ya, terjawab ya, Pak Iya, Albertus. iya baik, Ya, terima kasih. ya, cepatlah kembali lagi ke Katolik, Pak Albertus, ya, supaya kita tenang kita. iya. Baik, ini dari Ibu Vincentia. Romo berarti kalau dalam pelayanan gereja atau komunitas, kita juga harus te- atau tetap terus melayani walau banyak tantangan Herodes-Herodes, bukan menghindarinya. Terima kasih Romo. Apa benar Iya, Romo? baik. Orang bilang semakin kita dekat dengan Tuhan itu semakin banyak ada hambatan. Hambatan bisa berasal dari luar dan hambatan yang berasal dari dalam. Yang dari dalam itu adalah bagaimana semakin kita melayani, semakin kita itu seperti merasa kita telah mencapai sesuatu. Semakin berhasil, semakin sukses, kita semakin menyombongkan diri. Itu hambatannya. Semakin matang dalam hidup rohani, kita semakin digoda untuk menunjukkan tentang kehebatan kita dalam hidup rohani. Itu sebutnya kesombongan. Kesombongan itu rohani, ya. Maka untuk melawan itu adalah kerendahan hati. Itu saja. Jadi semakin kita melayani, semakin kita belajar rendah hati. Ya, semakin berhasil, semakin rendah hati. Semakin sukses, semakin rendah hati. Itu. Karena kalau tidak rendah hati, maka pilihan berikut tidak yang lain, pasti kesombongan rohani. Iya. Bahwa itu ada, pasti ada. Karena kita masih ada roh dan masih ada daging dalam diri kita. Roh kita barangkali menginginkan kita menjadi seperti Kristus, tapi daging kita itu kadang-kadang membuat kita bisa berada di persimpangan. Ya, demikian jawabannya, Ibu. Ya, jelas ya, Vincentia. Ada lagi mau ditambahkan? Nggak apa-apa. Kenapa? Ya, oke ya. Ini saya beri kesempatan satu pertanyaan terakhir. Siapa mau tanya? Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup ibadah kita. Ibu Zulianingsi masih mau? Nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada lagi, baik kita ke acara selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Carol yang telah memberikan kita renungan dan pengajaran pada malam hari ini melewati jalan lain. Terima kasih Romo. Kemudian juga saya menghimbau memberikan persembahan kasih kepada komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi adalah boleh ditransfer ke rekening BCA nomor 504028596 atas nama Regina Yoselin Lim. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kasihnya. Semoga Tuhan memberkatinya. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para petugas
doa Koronkah tuh Ibu Grace, Ibu Bernadette Mariani. Terima kasih banyak atas kesudiannya untuk bertugas mendoakan Koronkah. Semoga Tuhanlah yang membalas kebaikan ibu-ibu ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita segera akan menutup ibadah pada malam hari ini. Oh, sedikit pengumuman. Sedikit pengumuman. Ah, kita di program di tahun 2026, Komunitas Mujizat Karya Ilahi atau KOMKI telah membuat program baru. Biasanya untuk intern, sekarang terbuka untuk umum. Untuk hari Senin malam, jam 7 malam atau jam 19 WIB, ada acara untuk meditasi, meditasi batin. Bagi yang mau ikut, silakan masuk ke link yang sama seperti hari ini. Tolong dicatat linknya, link Zoom-nya. Kemudian hari Selasa, kita berdoa untuk orang yang sakit-sakit berat, yang sakit kanker, sakit apa yang sudah dalam keadaan sakratul maut. Boleh disampaikan, dan yang koordinatornya adalah Ibu Nia Lestari. Untuk intensi doa yang ringan-ringan nanti dimasukkan ke hari Rabu. Dan hari itu doa untuk orang sakit hari Selasa malam jam 8 malam. Jadi jam 20 WIB Indonesia. Baik, untuk hari Rabu seperti biasa kita akan berdoa Qoronka dan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh romo-romo yang berbeda-beda dan dengan tema yang berbeda-beda yang diadakan setiap hari Rabu malam jam 19.30. Ini sedikit pengumuman. Baik, kita segera akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan berkat oleh Romo. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh waktu dalam kegiatan doa dan permenungan ini. Terima kasih Engkau telah membuka kami, hati kami, pikiran kami, untuk berdoa bersama-sama dalam satu iman dan mendengarkan sapaan sabdamu. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami doakan, cukuplah dan semoga rahmat-Mu berlimpah kepada orang-orang yang kami doakan. Dan apapun yang kami dengar ini, kami sampaikan terima kasih. Kiranya apa yang kami dengar ini mengubah cara pandang kami, sikap kami, dan lebih-lebih memampukan kami untuk selalu bersedia menempuh jalan-jalan lain yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Jalan-jalan lain itu barangkali tidak nyaman, tidak mengenakan, tetapi gerakkanlah hati kami untuk mencoba melewati jalan-jalan itu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia yang lemah di saat kami menginginkan sesuatu yang baik, sukses, berhasil, maju dalam hidup rohani, dalam apapun. Kadang-kadang kelemahan kami selalu menguasai kami sehingga kami menjadi orang yang bisa mundur, jatuh. Dan karena itu, semoga Engkau memulihkan semangat kami untuk terus berjalan di tengah kesulitan dalam kelemahan-kelemahan kami. Kiranya dalam kelemahan kami menemukan kerahiman-Mu. Kiranya dalam perjalanan kami menemukan kekudusan, sehingga kami berada di dalam kuasa dan kehendak-Mu sendiri. Tuhan, kami ingin menyelesaikan pertemuan kami ini. Berkatilah kami dalam istirahat kami malam hari ini, sehingga kami dapat boleh bangun kembali dengan tenaga yang baru untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan kami hari esok nanti. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Selamat Makasih, malam. Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih.